Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cimenteng Minajaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan tajwid mengenai nun sukun atau tanwin. Nah, sebelum dibahas lebih jauh, insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai ilmu tajwid. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena dengan ilmu tajwid itu dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf ataupun makhraj dan juga sifat-sifatnya serta bacaan-bacaannya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid itu sendiri apa? Supaya kita dapat mencapai kesempurnaan lagi dalam membaca ayat suci Al-Quran. Hukumnya untuk mempelajari ilmu tajwid sendiri apa? Wajib kifayah. Tetapi kalau mengamalkan ilmu tajwid itu wajib ain bagi orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke anak-anak, kita akan bahas tadi, sudah dibahas tentang nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu nun yang tidak berharokat, baik fathah, kasroh, ataupun doma. Nun sukun atau tanwin memiliki bunyi yang sama. Tanwin lambangnya nun sukun atau berada di akhir kata benda secara lafaz saja. Nah anak-anak, yang pertama Ibu akan bahas mengenai izhar. Izhar sendiri itu artinya jelas ataupun terang, dan juga izhar merupakan bagian dari nun sukun yang memiliki arti dengan membaca tadi saya sampaikan harus jelas terdengar an-nya ya. Dan juga nun sukun atau tanwin memiliki beberapa bagian. Yang pertama idhar, ikhfa, iklab, dan idgham. Idhar sendiri itu hurufnya ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha tanpa guna. Contoh dari hukum bacaan idhar. An'amta. Yang menjadi contoh dari idhar tersebut adalah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 6 yang sudah dibacakan Ibu tadi, maka hukum bacaannya izhar. Oke. Untuk poin yang kedua yaitu tentang ikhfa. Pengertian ikhfa sendiri itu adalah samar. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf yang 15, ada dal, jim, sa, ta, shin, sin, za, dha, to, do, so, ka, o, fa, dan dho diguna. Jadi kalau ifa itu ketika dibaca nunnya jadi eng. Contoh wa min syarri. Jadi bukan wa min syarri karena sin besar tersebut bagian dari huruf ikhfa, maka dibacanya samar ataupun jadi eng bukan nun. Wa min syarri. Oke, untuk selanjutnya poin ketiga yaitu iklab, artinya berubah. Jadi berubah menjadi ataupun iklab sendiri itu membalik ataupun mengganti bacaan nun sukun atau tanwin dengan bacaan m yang disamarkan dengan mim. Oke. Contohnya dan hurufnya pun hanya satu, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka dibaca ataupun hukum bacaannya
lab. Contoh di sini, layum badanna. Tidak dibaca layun badanna. Karena apa? Ada nun sukun bertemu dengan ba, dan ba sendiri itu adalah bagian dari huruf iklab. Oke, untuk yang terakhir yaitu idgham. Idgham artinya masuk, memasukkan huruf yang satu kepada huruf yang lain. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf yang 6, yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun, maka dibacanya lebur ataupun hilang, kebalikan dari izhar. Dan di sini idgham dibagi dua, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Nah, idgham biguna hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Contohnya, faman ya'mal, nggak dibaca faman ya'mal karena ya tersebut bagian dari huruf idgham biguna. Jadi dibacanya faman ya'mal karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Oke, selanjutnya idgham bila gunnah ataupun tanpa gunnah. Hurufnya ada 2, lam dan ro ataupun lam ro. Contoh dari idgham bila gunnah, mir rabbihim, enggak dibaca min rabbihim, tidak, karena ro adalah bagian dari huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya mir rabbihim. Oke. Nah, mudah-mudahan materi hari ini hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan barokah, bermanfaat. Ngaji kita semua lancar dan juga bisa memahami ilmu tajwid, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.